Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang solusi menentukan kuat arus dari rangkaian listrik DC 5 loop dengan 5 variabel. Saya bersama dengan rekan-rekan saya, yang pertama Hernanda Khairia Putri, lalu ada saya sendiri, Immanuel Sendiri Febriani, kemudian ada Siva Ardili Azhara, dan yang terakhir ada Kunti Dewanti. Pertama, ada sistem persamaan linear, yang dimana pengertian dari persamaan linear sendiri yaitu suatu persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabelnya berderajat 1 atau tunggal. Dan persamaan ini dapat digambarkan dalam sebuah grafik dalam sistem koordinat Kartesius. Maka sistem persamaan linear adalah sistem hitung dalam ilmu matematika dan dapat digambarkan dalam bentuk garis lurus dalam sebuah grafik. Sistem persamaan linear disebut juga dengan sistem persamaan garis. Untuk metode penyelesaian permasalahan sistem linear, yang pertama ada metode substitusi, lalu yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga ada metode campuran, dan yang keempat ada metode grafik. Untuk penerapan sistem persamaan linear, banyak diterapkan pada kasus-kasus fisika, matematika, sains, dan teknik. Yang pertama, pada rangkaian listrik DC dalam mencari kuat arus, lalu ada sistem pegas, yang ketiga ada gaya dorong, yang keempat ada gaya pegas, yang kelima ada perhitungan tekanan dan debit aliran air dalam pipa, yang keenam ada gaya pada rangka batang statis, dan yang ketujuh ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk metode eliminasi Gauss, yang dimana artinya adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear pertama diubah ke dalam bentuk perkalian matriks, sehingga berubah bentuk menjadi persamaan kedua. Yang persamaan pertama yaitu A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X12 ditambah A13 dikali X3 ditambah dan sekian-sekian, sehingga membentuk persamaan A1 kali N dikali XN sama dengan B1. Kemudian ada A21X1 plus A22 kali X2 plus A23 kali X3 ditambah sekian-sekian sehingga mendapatkan persamaan A2 kali N kali XN sama dengan B2. Untuk persamaan duanya dapat dilihat pada layar. Lalu, dalam proses eliminasi Gauss, matriks A dilakukan dalam perkalian perjumlahan, pengurangan, dan atau pembagian baris matriks hingga terbentuk matriks A pada persamaan ketiga. Untuk persamaan 3 dapat dilihat pada layar. Selanjutnya dilakukan proses back substitution agar mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear. Kompleksitas algoritma eliminasi Gauss adalah 0 dalam kurung N pangkat 3, dengan N adalah banyaknya variabel pada satu persamaan linear pada sistem persamaan linear. Kompleksitas dari proses back substitution yaitu 0 kali N pangkat 2, dengan N adalah banyaknya variabel. Total kompleksitas dari keseluruhan proses eliminasi Gauss adalah 0 dalam kurung N pangkat 3. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kunti. Kunti, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu ada metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan metode modifikasi dari metode eliminasi Gauss yang dijelaskan oleh Jordan di tahun 1887. Yang bertujuan untuk mengubah matriks koefisien menjadi matriks diagonal dan angka 0 dimasukkan ke dalam matriks satu kolom. Sistem persamaan linear dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks AX sama dengan B, di mana A disebut matriks koefisien berordo M kali N, dan X disebut matriks berordo N kali 1, dan B disebut matriks suku konstan yang berordo M kali X, M kali 1, dan masing-masingnya bisa dilihat pada layar. Next. Sistem persamaan linear dapat diubah menjadi matriks lengkap atau matriks yang diperluas
yang disebut juga dengan augmented matrix. Secara umum, matriks lengkap dapat dilihat sebagai berikut. Ciri-ciri ini hanya dilihat dari entry yang merupakan matriks koefisien dan dilihat dari kiri ke kanan. Nah, berikut merupakan ciri-ciri matriks lengkap. Yang pertama yaitu pada setiap baris, entry tak 0, yang pertama adalah 1, dan 1 ini disebut satu utama. Yang kedua, jika terdapat baris 0, maka baris tersebut diletakkan pada garis yang terbawah. Yang ketiga, pada dua baris yang berurutan, terletak satu utama pada baris yang lebih bawah terletak lebih ke kanan. Yang terakhir, pada setiap kolom, jika terdapat satu utama, entry-entry yang lain adalah 0. Next. Kemudian ada metode matriks balikan, di mana metode matriks balikan ini merupakan cara penyelesaian dengan mengalihkan matriks A inverse dengan B. Misalkan A inverse adalah matriks balikan dari A. Sistem persamaan linear AX sama dengan B dapat diselesaikan sebagai berikut, yaitu AX sama dengan B, A inverse AX sama dengan A inverse B, 1X sama dengan A inverse B, X sama dengan A inverse, di mana A inverse A sama dengan 1. Next. Kemudian ada metode dekomposisi LU, di mana dekomposisi LU ini merupakan metode pemfaktoran suatu matriks A menjadi matriks segitiga bawah L atau lower dan matriks segitiga atas U atau upper. Ilustrasi metode dekomposisi LU adalah sebagai berikut. Next. Kemudian difaktorkan menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Tampilannya adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada layar. Dengan mengasumsikan UX sama dengan Z, LZ sama dengan B, dapat diselesaikan dengan teknik penyulihan maju. Kemudian setelah Z didapat, maka UX sama dengan Z dapat diselesaikan dengan teknik penyulihan mundur. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Unti. Kemudian untuk rangkaian arus listrik searah DC akan dijelaskan oleh Hernanda. Kepada Hernanda dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selanjutnya di sini ada rangkaian arus listrik searah DC atau direct current. Rangkaian arus listrik searah atau biasa disebut direct current adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Tegangan atau arus listrik DC memiliki besaran nilai atau amplitudo yang tetap dan mengalirnya arus yang telah ditentukan. Sebagai contoh, plus 12 volt menyatakan 12 volt pada arah positif, dan min 5 volt menyatakan 5 volt pada arah negatif. Next. Ya, di sini terdapat rangkaian yang kami gunakan, terdapat rangkaian listrik DC yang memiliki 5 loop di dalamnya. Yang loop pertama itu persamaannya yaitu 2I1 ditambah I1 ditambah 5I1 ditambah 2I4 tambah I2 sampai dengan 7, lalu didapat persamaan pertama yaitu 8I1 tambah I2 tambah 2I4 sampai dengan 7. Lalu untuk loop yang kedua didapat persamaan kuat arusnya yaitu 4I2 ditambah I2 ditambah 4I3 ditambah I1 sampai dengan I8. Maka didapat persamaan yang kedua yaitu I1 ditambah 5I2 ditambah 4I3 sama dengan I8. Lalu pada loop ketiga didapat persamaan kuat arus yaitu 4I3 ditambah 2I3 ditambah 4I2 sama dengan 8. Maka didapat persamaan dari loop 3 yaitu persamaan 3 yaitu 4I2 ditambah 6I3 sama dengan 8. Lalu pada loop 4 didapat persamaan kuat arus yaitu 6I4 ditambah 2I4 ditambah 4I4 ditambah 4I4 tambah 2I1
dikurang 4I5 sama dengan 10. Maka didapat persamaan keempat, yaitu 2I1 ditambah 16I4 dikurang 4I5 sama dengan 10. Lalu yang terakhir pada loop 5 didapat persamaan kuat arus 2I5 ditambah 4I5 dikurang 4I4 sama dengan 5. Maka didapat persamaan 5 min 4I4 ditambah 6I5 sama dengan 5. Ya, boleh next. Ya, berikutnya pemodelan pemodelan persamaan yang saya sebutkan tadi ke dalam bentuk matriks 5x5. Bentuk matriks dapat dilihat pada layar, di mana I1, I2, I3, I4, dan I5 yang akan kita cari berada di sebelah kiri, dan voltnya itu ada di sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri kuat arus ada A11, A12, dan seterusnya. Itu adalah persamaan yang tadi saya sebutkan. Boleh di next. Ya, lalu berikutnya adalah 5 langkah pemrograman pada pemodelan yang kami gunakan. Ada problem statement, yaitu membuat pemrograman untuk menentukan kuat arus dari rangkaian listrik DC 5 loop dengan 5 variabel menggunakan 4 metode sistem persamaan linear, yaitu Gauss-Jordan, dekomposisi LU, dan matriks balikan atau matriks inverse. Lalu mathematical equation yang kami dapatkan dari persamaan arus dari loop tadi, yaitu didapat 5 persamaan. Yang pertama ada 8I1 ditambah I2 ditambah 2I4 sama dengan 7. Lalu yang kedua I1 ditambah 5I2 ditambah 4I3 sama dengan min 8. Lalu yang persamaan yang ketiga yaitu 4I2 ditambah 6I3 sama dengan 8. Lalu persamaan keempat 2I1 ditambah 16I4 dikurang 4I5 sama dengan 10. Lalu persamaan yang kelima yang terakhir yaitu 4I4 ditambah 6I5 sama dengan 5. Lalu dari kelima persamaan tersebut dapat diimplementasikan ke dalam bentuk matriks 5x5, yaitu dapat dimasukkan sebagai berikut: 8, 1, 0, 2, 0, 1, 5, 4, 0, 0, 0, 4, 6, 0, 0, 2, 0, 16, min 4, 0, 0, 0, min 4, dan 6. Dan pada matriks kuat arus I1, I2, I3, I4, I5 itu akan kita selesaikan, yang akan kita cari pada menggunakan metode sistem persamaan linear. Lalu outputnya kita masukkan angka yang di sebelah kanan seperti itu. Ada min 7, min 8, 8, 10, dan 5. Oke, boleh di next. Lalu masuk flowchart 4 metode tersebut. Di sini ada flowchart metode Gauss, ada fungsi utama dan fungsi definisi. Fungsi definisi dapat dilihat pada layar. Lalu yang fungsi utamanya itu ada yang pertama mulai program, mengimport NumPy sebagai NP, lalu mengidentifikasi matriks A dan B sebagai berikut, dapat terlihat pada layar, lalu menentukan hasil dengan memanggil fungsi Gauss naif A yang terdapat pada fungsi definisi yang kita sebelumnya sudah mendefinisikan fungsi Gauss naif A. Lalu print hasil dari I5, I4, I3, I2, dan I1, lalu dapat kita simpulkan hasilnya, lalu mengakhiri program.
Oke, berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hernanda. Kemudian untuk flowchart dan analisis akan dijelaskan oleh Siva Ardelia. Kepada Siva dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Nah, kalau untuk flowchart eliminasi Gauss-Jordan dapat dilihat pada layar, fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu fungsi definisi dan fungsi utama. Fungsi definisi dapat dilihat pada layar untuk detailnya. Kemudian yang fungsi utama, pertama yaitu memulai program, kemudian mengimport NumPy, SNP, kemudian menginisiasi matriks A dan B, lalu melanjutkan dengan menginisiasi X, A sama dengan Gauss-Jordan dalam kurung AB, kemudian mencetak the transport A, kemudian mencetak A, mencetak perumusan yang ada pada layar, dan mencetak hasilnya. Lalu setelah itu menyelesaikan program. Nah, selanjutnya adalah flowchart dari metode balikan. Boleh di next, operator. Nah, ini adalah flowchart metode balikan. Yang pertama yaitu memulai program, lalu mengimport NumPy SNP, kemudian menginisiasi matriks A, lalu menginisiasi matriks B, kemudian menginisiasi hasil, lalu mencetak hasil, lalu mengakhiri program. Boleh di next, operator. Nah, selanjutnya ini adalah flowchart metode dekomposisi LU. Untuk metode dekomposisi LU ini terbagi menjadi 3 flowchart-nya. Yang pertama adalah fungsi pertama, lalu ada fungsi kedua, dan fungsi utama. Kalau fungsi pertama dapat dilihat pada layar ya. Dan fungsi kedua pun sama, dapat dilihat pada layar untuk detailnya. Kemudian untuk fungsi utama, yang pertama yaitu memulai program, lalu mengimport NumPy SNP, kemudian menginisiasi matriks A, lalu menginisiasi matriks B, kemudian menginisiasi hasil, dan mencetak hasil. Lalu langkah terakhir adalah mengakhiri program. Selanjutnya adalah hasil dan analisis. Untuk eliminasi Gauss ini merupakan suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang lebih sederhana. Dengan menggunakan metode ini lebih mudah untuk memecahkan sistem persamaan linear, tetapi memiliki masalah akurasi saat pembulatan desimal. Kemudian untuk hasil dan analisis metode Gauss-Jordan, yaitu dilakukan perhitungan persamaan linear dalam bentuk matriks. Untuk mendapatkan bentuk matriks, metode Gauss-Jordan mengubah koefisien-koefisien dalam persamaan linear menjadi barisan-barisan matriks atau matriks terargumentasi. Setelah itu, metode Gauss-Jordan melakukan operasi baris elementer pada matriks AB untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris esalon yang tereduksi. Boleh di next, operator. Nah, selanjutnya adalah hasil dan analisis metode matriks balikan. Jika A dan B matriks bujur sangkar sedemikian rupa sehingga AB sama dengan B, A sama dengan I, maka B disebut balikan atau inverse dari A dan dapat dituliskan B sama dengan inverse A. Matriks B juga mempunyai inverse, yaitu A. Jika tidak ditemukan matriks B, maka A dikatakan matriks tunggal atau singular. Jika matriks B dan C adalah inverse dari A, maka B sama dengan C. Matriks A dapat diinverse apabila AD min BC sama dengan 0. Kemudian ada hasil dan analisis metode dekomposisi LU. Mekanisme proses dekomposisi dilakukan dengan cara mengisi terlebih dahulu baris pertama matriks U. Selanjutnya mengisi matriks L pada baris terendah terlebih dulu, mulai dari baris kedua, dan kemudian diikuti pengisian matriks U pada baris yang sama. Sedemikian seterusnya sampai baris terakhir ke N. Baik, sekian hasil dan analisis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siva. Demikianlah presentasi dari kelompok kelima. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.